kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita akan melakukan suatu langkah-langkah atau prosedur sesuai dengan aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernahkah kalian semua menjumpai bahkan melakukan kegiatan-kegiatan seperti di tayangan ini? Untuk apa sih semua itu? Itulah hal yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari mengenai tujuan teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur, serta aspek kebahasaan dari teks prosedur kompleks. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan suatu langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara urut, serta memudahkan pembaca atau audiens agar hal tersebut sesuai dengan keinginan audiens atau pembaca. Ciri-ciri teks prosedur kompleks. Yang pertama, teks prosedur kompleks berisi langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, penjelasannya bersifat mendetail. Yang keempat, selain mendetail, teks prosedur kompleks juga bersifat objektif. Yang kelima, langkah dalam prosedur kompleks antara langkah pertama dan kedua, ketiga, serta keempat dan selanjutnya berisi suatu tahapan yang sifatnya berkelanjutan serta diberikan suatu penjelasan yang rinci. Selanjutnya, teks prosedur kompleks juga bersifat universal, aktual, dan logis. Bisa dipahami semuanya? Bagus. Setelah kita belajar mengenai apa itu prosedur kompleks, tujuan teks prosedur kompleks, ciri-ciri teks prosedur kompleks, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur kompleks. Merupakan kalimat pembuka dari tujuan penulisan suatu teks. Ada bahan dan peralatan. Nah, rincian mengenai bahan dan peralatan harus sesuai dengan judul dari teks prosedur kompleks. Dan bahan maupun peralatan tersebut harus digunakan. Tidak ada bahan ataupun peralatan yang tidak digunakan. Sehingga kita harus jeli dalam memilih bahan maupun peralatan sehingga sesuai dengan aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, perlu kalian ingat, langkah-langkah itu harus dilakukan secara urut, ya, sesuai dengan tahapan. Dan tidak boleh satu tahapan pun terlewat atau bahkan sampai tertukar. Itu tidak boleh. Dapat dipahami? Penegasan ulang berisi simpulan yang menyatakan bahwa teks prosedur tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baiklah, kita akan belajar mengenai aspek kebahasaan teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks memiliki beberapa aspek kebahasaan. Pertama, teks prosedur kompleks memiliki aspek kebahasaan yang bernama konjungsi temporal. Nah, dari katanya kita sudah tahu ini akan berhubungan dengan waktu. Nah, betul. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan suatu hubungan waktu. Contohnya ada kata lalu, kemudian, sehingga, setelah itu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Di dalam teks prosedur kompleks nanti kalian akan menjumpai banyak sekali kalimat imperatif seperti kalimat anjuran, bahkan kalimat larangan. Aspek selanjutnya adalah verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik seperti memotong, mengupas, menghaluskan, dan masih banyak lagi yang akan kalian temui dalam teks prosedur kompleks ini. Sedangkan verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan melalui ungkapan. Ada juga kalimat interrogatif, yaitu merupakan kalimat pertanyaan
Selain interrogatif, juga ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Jadi kalau interrogatif adalah pertanyaan, sedangkan deklaratif adalah pernyataan. Berikut saya tampilkan contoh teks prosedur kompleks. Ini dia. Setelah mempelajari teks prosedur kompleks, kita lebih memahami ternyata dalam melakukan suatu kegiatan tertentu atau membuat sesuatu, kita harus melalui suatu tahapan-tahapan yang diatur secara urut agar tujuan tersebut dapat kita capai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.